Ada kodok, rekotok, rekotok, di pinggir kali. Rekotok, rekotok, mencari makan. Rekotok, rekotok, setiap hari. Rekotok, rekotok. Nah, sahabat ceria, jumpa lagi ya di Dunia Ceria. Tahu tidak kenapa Kak Berna menyanyikan lagu si kodok? Iya, karena cerita kita hari ini akan berkaitan dengan kodok. Seperti apa ya ceritanya? Langsung saja ya, nih lihat buku ceritanya. Judulnya Dari Batu ke Batu. Buku ini ditulis oleh Ari Nilandari dan diilustrasikan oleh Eugenia Gina. Buku ini diterbitkan oleh Litara. Nah, kodoknya sedang apa ya? Loh, ini apa ya? Wah, ada tangan manusia. Tangan manusia ini mengambil sebuah bongkahan batu yang sangat besar. Aduh, kodok harus berlari kemana-mana nih. Lihat, beberapa kodok menyembunyikan diri. Mereka menyelamatkan diri supaya tidak terkena dari tangan orang ini. Padahal tadi kan kodoknya sedang menyanyi dan menari ya. Dan dengan bantuan sebuah alat, batu-batu itu akan dikumpulkan dan ditarik ke pinggir. Jangan ambil panggung kami. Wah, seekor kodok segera melompat ke dalam air dan dia ingin sekali mengambil batu yang tadi sudah diambil oleh tangan manusia. Aku harus merebutnya kembali. Begitu tekad sang kodok yang ini, dia juga mau mengambilnya kembali. Rupanya kodok-kodok ini tidak rela kalau batu di kali itu diambil orang. Tuh, lihat, kodoknya benar-benar berusaha merebut kembali. Walaupun sudah ada di tengah-tengah ban untuk mengambil batu-batu, tapi dia pantang menyerah. Dengan sekuat tenaga, kodok ini berusaha menarik batu besar yang tadi dia sebut panggung oleh dia. Wah, tapi tengah-tengah dia sedang berusaha, tiba-tiba di dekat dia ada kaki seorang manusia. Wah, awas, aduh apa yang akan terjadi nih? Tuh, lihat, ternyata manusia itu juga mengambil batu yang sudah dikumpulkannya. Dan untuk menyelamatkan diri, kodok ini segera melompat kembali ke dalam air. Wah, ternyata dia tidak sendirian loh sahabat ceria. Ternyata ada beberapa orang. Kalau di sini ada 3 orang yang bekerja mengumpulkan batu-batu dari kali. Lihat, setelah dibawa ke pinggir, lalu batu-batu itu diangkut dan dinaikkan ke dalam truk. Ayo kembalikan batu kami. Wah, kasihan ya kodok-kodok ini. Kalau mereka mengambil semua batu, di mana lagi kami akan menari? Betul juga ya. Kalau semua batu dikumpulkan, kodoknya akan menari di mana dong? Ada tangan manusia yang terulur. Wah, jangan-jangan kodoknya mau diambil juga ya. Benar saja. Wah, kodok langsung diambil oleh anak ini. Si kodok masih berpikir, kalau manusia-manusia itu mengambil semua batu, tidak ada juga tempat untuk anak-anak bisa bermain. Tuh, kalau ada batu-batu kan bisa saling lompat dari satu batu ke batu lainnya. Tapi kalau tidak ada, ya tidak bisa bermain. Nah, kebetulan anak yang mengambil kodok ini mau mendengarkan sang kodok. Maka sang kodok pun bertanya kepada dia, "Ayo, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa menjadi seperti ini terus. Nanti kami tidak punya tempat dan kamu tidak bisa bermain. Ayo kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan?" Si kodok tak bisa lagi menari, bernyanyi dan bermain musik. Tak ada lagi tempat bermain. Apa yang harus dilakukan? Si
kodok tak bisa lagi menari, bernyanyi dan bermain musik. Tak ada lagi tempat bermain. Apa yang harus dilakukan? Sahabat ceria, bagaimana ini? Semua batu yang ada di sungai sudah diambil. Kalau begitu, kodok dan anak-anak tidak punya tempat lagi untuk bermain. Sahabat ceria punya ide tidak? Belum punya. Kalau begitu, kita lanjutkan saja ya ceritanya ya. Nah, lalu anak ini menjawab, "Kodok, kodok, kata orang-orang kalau hujan datang, nanti batu-batu dari gunung akan terbawa dan hanyut ke sungai. Jadi nanti akan ada batu-batu yang baru. Kita tidak akan kehabisan batu. Tuh lihat batu-batunya kalau hujan nanti turun ke sungai." Begitu kodok. Tapi waktu hujan tepian sungai malah longsor loh. Soalnya bebatuannya sudah tidak ada. Kan terus-menerus diambil. Jadi tanah-tanahnya malah longsor. Bagaimana ya kodok ya? Soalnya mengambil batu adalah pekerjaan ayahku. Dan orang-orang di desa ini mereka tidak punya pekerjaan lain selain mengambil batu untuk dibawa ke kota. Karena nanti batu-batunya akan dipakai untuk membangun kota. Wah, bagaimana ya? Pasti ada satu cara nih sahabat ceria. Tapi apa ya? Wah iya, kodok pun berpikir. Kalau saja ada cara lain. Dan juga sang anak ini juga berpikir. Kalau saja ada cara lain. Tapi apa ya? Wah, begini. Seharusnya batu-batu yang ada di tepian jangan diambil. Jadi yang diambil batu-batu yang ada di tengah-tengah sungai saja. Bagaimana? Oh iya, itu ide bagus. Kodok pun melompat kegirangan. Dan anak-anak kodok juga senang loh. Tuh lihat, mereka juga senang karena idenya sepertinya bagus sekali. Nah, kalau begitu harus segera bilang sama ayah nih supaya ayah tidak mengambil batu di tepian, tapi yang di dalam sungai. Lalu sang ayah berkata, "Wah nak, kamu benar sekali. Kalau begitu, ayah akan mengambil batu yang ada di tengah saja." Ayah, aku bantu ya ayah ya. Kita akan mengembalikan lagi batu-batu yang ada di tepian. Jadi batu yang ada di tepian nanti ditaruh lagi di tepi sungai. Supaya tanahnya juga tidak longsor. Wah, sekarang batu-batunya sudah ditaruh lagi pada tempatnya. Dan di batu yang besar ini, kodok bisa menyanyi dan menari. Lihat, di atas batu-batu inilah kami melompat dan bermain. Begitu kata kodok-kodoknya. Dan tidak cuma kodok loh, sang anak pun juga bisa ikut bermain di atas batu. Wah, asik sekali ya. Sekarang semuanya sudah kembali, batu-batunya sudah ditaruh lagi di tepian. Si kodok pun merasa senang, mereka bisa bermain lagi. Meloncat dari batu ke batu sambil bernyanyi dan menari. Yippee ya ha ha, yippee ye he he, senang sekali. Yippee ya ha ha, yippee ye he he, bermain lagi. Yippee ya ha ha, yippee ye he he, senang sekali. Yippee ya ha ha, yippee ye he he, bermain lagi. Sahabat ceria,
Kodok memang biasanya tinggal di pinggiran sungai. Nah, kalau batu-batu terus diambil oleh manusia dan dibawa ke kota, lama-kelamaan pinggiran sungai bisa rusak dan bisa terjadi banjir loh. Karena itu, yuk sama-sama kita menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan, ya. Wah, tidak terasa nih sudah 15 menit waktu berlalu ya. Tapi sebelumnya, iya betul, follow Instagramnya Dunia Ceria @duniaceria_DITV dan juga like, comment, and subscribe YouTube-nya Dunia Ceria supaya sahabat ceria tidak ketinggalan episode-episode di Dunia Ceria. Terakhir, Kak Berna terus mengajak sahabat ceria untuk meluangkan waktu sebanyak minimal 15 menit satu hari untuk membaca buku. Ya. Nah, sekarang Kak Berna pamit dulu. Dah. Si kodok tak bisa lagi menari, bernyanyi dan bermain musik. Tak ada lagi tempat bermain. Apa yang harus dilakukan? Si kodok tak bisa lagi menari, bernyanyi dan bermain musik. Tak ada lagi tempat bermain.